Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Febrianti Yuli Satriani SPDI MPD selaku dosen mata kuliah Strategi Pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Siti Nabila Aulia dengan NIM 25104.002. Di sini saya akan memaparkan pemahaman saya mengenai motivasi belajar. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai pengertian dari motivasi belajar. Seperti yang kita ketahui bahwa motivasi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu mover, yang artinya dorongan atau daya penggerak. Bila kita kaitkan dengan motivasi belajar, yaitu motivasi belajar adalah dorongan atau penggerak yang menyebabkan seseorang untuk belajar atau mempelajari mata pelajaran. Jadi motivasi belajar ini adalah sumber kekuatan yang ada dalam diri seorang siswa untuk mencapai proses pembelajaran sehingga tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, untuk tujuan dari motivasi belajar yaitu menimbulkan aktivitas belajar, memberikan arah belajar, dan menjamin keberlangsungan pembelajaran. Sehingga motivasi belajar ini adalah yang membuat siswa untuk mau dan semangat untuk belajar. Jadi dia tuh tahu apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia kerjakan, dan terus berusaha untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, apa sih manfaat dari motivasi belajar? Yang pertama yaitu peningkatan hasil belajar. Siswa akan lebih berusaha dalam belajar sehingga nantinya akan ada perubahan baik dari nilai akademik maupun non-akademiknya. Lalu yang kedua adalah perubahan perilaku. Ini yang akan membuat siswa lebih menjadi rajin, fokus, disiplin, dan bertanggung jawab dalam belajar. Nah, yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi yang baik. Ini sangat berpengaruh pada guru dan siswa karena ini akan mengetahui bagaimana perkembangan dalam proses pembelajaran dan kita mengetahui permasalahan apa aja yang terjadi dalam proses pembelajaran sehingga kita bisa mengevaluasi metode pembelajaran apa yang cocok nantinya untuk dikembangkan atau disampaikan kepada siswa. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai jenis-jenis dari motivasi belajar. Nah, ternyata jenis motivasi belajar itu ada dua, yaitu primer dan sekunder. Primer itu dorongan yang muncul dari kebutuhan dasar manusia, bisa dari segi biologis jasmaninya. Jadi contohnya siswa belajar bagaimana mengatasi kondisi tubuhnya agar tetap sehat dan tidak sakit. Lalu yang kedua adalah motivasi sekunder, dorongan yang muncul dari pengaruh luar. Biasanya rasa ingin tahu yang tinggi dalam memperoleh hasil belajar sehingga mereka ingin mendapatkan pujian atau dukungan dari orang sekitar, baik dari orang tua, keluarga, teman, guru, ataupun lingkungan masyarakat. Nah, berdasarkan sifatnya, motivasi itu juga ada dua, ada intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik itu muncul dari dalam diri siswa, misalnya rasa ingin tahu dan senang belajar. Nah, kalau ekstrinsiknya itu muncul dari luar dirinya, seperti apa? Karena hadiah, nilai, atau dukungan orang tua, orang lain. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar yaitu ada dua, faktor internal dan juga eksternal. Internal itu berasal dari dalam diri siswa seperti kebiasaan, kesehatan, sifat, dan juga kecerdasan. Contohnya seperti ini. Jika siswa tubuhnya sedang sehat, sedang fit, maka rasa ingin tahunya pun akan tinggi sehingga proses pembelajarannya, semangat belajarnya pun akan meningkat. Sebaliknya, kalau siswa itu sedang lemah, sedang sakit, sangat berpengaruh dalam proses pembelajarannya. Semangat belajarnya akan menurun, bahkan motivasi dalam belajarnya pun akan menurun. Lalu, faktor eksternal itu berasal dari luar diri siswa seperti dukungan keluarga, orang tua, masyarakat, dan teman sebaya. Contohnya seperti ini. Kalau guru yang komunikatif, cara belajarnya menyenangkan, itu akan membuat siswa lebih bersemangat dalam belajar. Nah,
pengaruh pada teman. Kalau kita berteman dengan teman yang positif, kita pun akan mendapatkan dampak yang positif juga. Beda hal kalau kita berteman sama orang yang negatif, kita akan terjerumus ke dalam negatifnya juga. Jadi makanya sering dikatakan untuk carilah teman yang positif agar kita pun berdampak positif. Nah, apa sih cara ataupun strategi yang harus kita lakukan untuk menumbuhkan motivasi belajar pada siswa? Nah, yang pertama itu bisa penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi. Ini berguna untuk proses pembelajaran agar proses pembelajarannya tidak hanya selama di depan kelas atau hanya berbicara di depan kelas, tetapi ada games-gamesnya, atau kita bisa membuat permainan edukatif ataupun diskusi kelompok dan video pembelajaran. Itu sebagai guna untuk mengatasi kebosanan pada siswa. Lalu yang kedua, libatkan siswa aktif dalam kelas. Biarkan mereka bertanya, biarkan mereka berpendapat, sehingga itu melatih mereka dalam berpikir kritis. Yang ketiga, manfaatkan media pembelajaran atau alat peraga sehingga mereka mudah untuk memahami materi yang kita sampaikan. Nah, yang keempat, ciptakan kompetensi yang sehat dan menyenangkan sehingga mereka ini akan menggebu-gebu menjadi yang terbaik, sehingga motivasi belajarnya, semangat belajarnya pun meningkat. Evaluasi motivasi secara berkala ini berguna agar kita sebagai guru memantau kemajuan siswa, sehingga kita juga tahu perkembangan dari penyampaian materi kita, apakah tersalurkan ataukah dapat dipahami oleh para siswa. Lalu yang keenam adalah pemberian motivasi secara langsung, yaitu bisa berupa pujian atau mungkin kita bisa memberikan hadiah kecil agar mereka itu terbangun motivasinya lebih meningkat lagi. Tapi harus diingat bahwa motivasi secara pujian itu tidak hanya untuk anak-anak yang aktif bertanya saja, tetapi bagi anak-anak yang sudah hadir dalam kelas mengikuti pembelajaran itu kita harus memberikan pujian juga. Nah, dari semua cara itu yang paling penting adalah bagaimana cara kita sebagai guru menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Nah, kesimpulannya adalah motivasi belajar merupakan dorongan internal maupun eksternal yang menggerakkan individu untuk belajar secara aktif dan terarah. Motivasi berperan penting dalam meningkatkan hasil belajar, perilaku, serta dalam meningkatkan proses keberlanjutan belajar. Penerapan strategi pembelajaran yang tepat dapat memperkuat motivasi dan efektivitas belajar peserta didik.